Halo guys, welcome back di YouTube channel aku di Edukasi. Kali ini aku ditemenin sama siapa Mas? Mas Adit tuh. Mas Adit. Mas Adit ini udah pernah muncul ya di Ngarobol. Waktu itu kita diskusinya tentang peraturan kampus yang bilang mau kuliah offline. Luring. Terus sekarang kita ketemu lagi dengan topik yang berbeda dan masih hangat gitu, dibicarain di mana-mana tentang RUU kekerasan seksual, penghapusan kekerasan seksual ya, RUU PKS. Sebelumnya kan teman-teman juga udah pada tahu, atau mungkin Adit kenalin diri lagi sekali lagi. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Aditya Dwiananta, bisa dipanggil Adit. Saat ini merupakan mahasiswa murid Ibu di S1 Ekonomi Pembangunan semester 7, sudah semester akhir. Iya, masih ngejabat kan jadi ketua himpunan? Ya, dan saat ini masih menjabat sampai akhir Desember jadi ketua himpunan. Nah, kita langsung bahas aja ke topik ya. Boleh. Tadi yang Ibu bilang tentang RUU PKS. Sejauh mana sih sebenarnya pertanyaan yang membingungkannya itu gini loh, kenapa harus Kemendikbud? Ya, pernah nggak Adit kepikiran gitu? Kenapa maksudnya di notisnya cuman ke dunia pendidikan? Kan di kantor mungkin aja jadi sekretaris sama bos. Ya, yang saya tahu ya Bu, sebenarnya kan kalau terkait topik kekerasan seksual itu kan memang ranahnya tuh luas ya, bukan hanya dunia pendidikan. Sebenarnya di manapun tuh pasti concern lah sama isu-isu kekerasan seksual. Benar. Makanya kalau misalnya ada demo pun sebenarnya bukan hanya mahasiswa, tapi juga ada kayak pekerja, aktivis seperti itu yang gitu. Juga menyuarakan terkait kekerasan seksual ini. Cuma memang banyak, kita tahu kan juga banyak penggerak dari demo-demo segala macam itu kan pasti dari mahasiswa. Jadi mungkin banyaknya di situ kenapa mahasiswa. Cuma memang isu ini sebenarnya luas sih. Ini isu yang sangat luas dan di semua sektor, gak hanya di dunia pendidikan, di dunia kerja pun juga, di dunia apapun yang menyangkut adanya, terutama perbedaan laki perempuan itu kan pasti kan di dunia kerja, di dunia apapun pasti ada. Nah itu pasti selalu ngelihat concern terhadap topik ini sih, kekerasan seksual. Mungkin karena yang jadi pencetusnya itu di ranah pendidikan kali ya. Yang sempat waktu itu kan, kamu pernah nonton nggak yang Nadiem Makarim ya? Menteri kita tuh bilang bahwa korban minta kasusnya diusut dengan tuntas. Jadi kayak ngeframe bahwa ini tuh terjadinya hanya di kalangan dunia pendidikan gitu. Sempet tuh jadi perbincangan gitu ya di kami juga kalangan akademisi. Kenapa sih harus dari Menteri Kemendikbud gitu kan yang kayaknya jadi kayak frame gitu buat semuanya gitu. Nah, kalau misalkan tadi dari latar belakangnya Adit misalnya bilang cerita, mungkin lebih banyak kejadian memang di dunia pendidikan, mungkin gitu ya, yang ketahuannya dan yang berani speak up-nya seperti itu. Kita akan bahas lagi tentang Adit sendiri kan kuliah di daerah Jabodetabek ya. Kita di Jakarta lah gitu kan, di Jakarta. Ngelihat nggak beberapa bahwa gimana sih jenis pergaulannya menurut Adit ya, jenis pergaulan, cara berpakaian, terus etika berkomunikasi, kan disebut dia pelecehan itu atau kekerasan aja sekarang, pelecehan suara aja udah bisa kan, kita ngobrol terus kita nyindir teman yang maksudnya cuma untuk bercanda tapi ternyata jadi kekerasan. Nah, menurut Adit nih dengan etika, apakah mungkin karena pengaruh wilayah? Gitu, ataukah mungkin memang sebenarnya ada pola lain nih sebenarnya mau pengaruhi kenapa kok bisa lebih banyaknya tadi di dunia pendidikan? Mungkin ini kok pendapat saya pendapat saya mungkin kenapa satu tadi mungkin alasannya kenapa banyak di dunia pendidikan mungkin karena saya dan Ibu mungkin ada dunia pendidikan, jadi mungkin banyak dengarnya dunia pendidikan. Dan juga sekarang kan yang lagi isu-isu panasnya kan yang kemarin yang ada di Mata Najwa juga kan yang di dunia pendidikan. Nah mungkin kalau dilihat dari faktanya di lapangan ya Bu, kalau misalnya saya sebagai mahasiswa, mungkin karena di dunia pendidikan ini kan ya kayak kampus gitu, itu kan banyak anak mudanya ya Bu, maksudnya anak muda yang sudah terpapar globalisasi segala macam gitu. Mungkin dari zaman ke zaman ada perubahan cara dalam berkomunikasi, cara dalam beretika, cara dalam berpakaian yang sesimpel itu. Nah mungkin dari situ juga berpengaruh terhadap
peningkatan mungkin kekerasan seksual gitu kan. Kekerasan seksual kan seperti di judul ini juga ada banyak ya Bu jenisnya. Jadi nggak hanya cuma kayak hal-hal kayak perkataan aja itu bisa jadi kekerasan seksual gitu kan, kekerasan verbal gitu. Nah jadi mungkin kalau misalnya kita lihat di fakta di lapangan ya itu mungkin sekarang banyak karena terpapar era globalisasi, mungkin dari segi pakaiannya yang awalnya mungkin di zaman dulu kan mungkin pakai seragam atau lebih tertutup, sekarang mungkin banyak yang terbuka segala macam. Dan juga dari segi komunikasi mungkin sudah agak lebih bahasanya tuh lebih kayak santai, mungkin lebih santai. Jadi bahasanya itu udah biasa lah, kayak itu biasa kayak gitu. Mungkin banyak seperti itu. Pemaklumannya gitu. Mungkin lebih lebih kayak tinggi lah pemaklumannya gitu. Jadi ya mungkin itu sih salah satu faktornya, karena kan era anak muda ini kan udah terpapar globalisasi dan juga udah modern lah, udah banyak yang ke barat-baratan udah masuk. Ya kita juga menyesuaikan perkembangan zaman, menyesuaikan dengan era yang ada gitu. Masuknya teknologi segala macam, ada positif negatifnya lah kalau seperti itu gitu. Nah, kalau tadi Adit bilang memang berarti kan ada pengaruh ya dari budaya asing masuk ke sini. Tapi kan walaupun kita bilang kita ngikutin ke barat-baratan, selalu muncul frame-nya Indonesia ini kan negara timur. Pasti kena lagi di situ dong. Ya, pasti kita bilang di negara timur. Nah, sekarang jadi permasalahannya pasti selalu perempuan. Perempuan dong, kan nggak mungkin saya belum pernah lihat gitu tiba-tiba ada kekerasan seksual perempuan yang melakukannya terhadap pria gitu. Nah tapi yang di sini tuh yang saya tadi sempat berpikir ya dari yang Adit sampaikan, dari jenis pakaian aja. Menurut Adit ada nggak sih sebenarnya aturan bakunya yang memang harus diatur? Kan kalau seragam, ingat nggak kalau kamu dulu SMA? Ya, ada. SMA ada nggak tuh aturan seperti itu? Pasti ada. Ada kan ya? Harus pakai seragam. Harus pakai seragam yang dalam artian seragamnya juga nggak boleh yang ketat gitu. Kalau cewek mungkin roknya harus di bawah dengkul dan lain-lain gitu loh. Nah sekarang gimana nih? Kan bisa jadi itu juga jadi pemicu dong, Dit, karena bebas, nggak ada aturan. Ya yang pasti setiap, kalau saya sih ngeliatnya, saya ini mungkin dari pengalaman saya Bu, pengalaman saya masih ingat waktu pas PKKMB itu kan dikasih kayak modul. Nah di dalam modul itu sebenarnya ada peraturan, kalau nggak salah tuh ada PKKMB itu apa dong? Jelasin dulu. Pengenalan kampus. Kegiatan kampus. Itu masa awal-awal perkuliahan lah. Ospek kalau zaman saya dulu ospek. Ya kayak sini ospek itu kan dikasih kayak modul, ada di situ. Kalau nggak salah tuh ada tata cara berpakaian ya bebas, rapi, sopan gitu, celana panjang. Bebas. Iya bebas kan, tapi kalimatnya bebas. Saya agak lupa sih Bu kalimat detailnya ya. Cuma yang terrecord di otak saya sih yang penting bebas rapi. Iya bebas rapi. Bebas rapi dalam arti ya nggak mungkin kayak jalan-jalan juga, maksudnya kayak ya yang penting berkerah kan. Kalau saya sih yang penting berkerah, terus juga celananya panjang, pakai sepatu gitu. Cuma nggak tahu ya apakah boleh nggak berkerah, saya juga nggak tahu detailnya kayak gimana ya. Tapi yang jelas kalau ada peraturan-peraturan kayak gitu pasti bakal meminimalisir adanya kekerasan seksual sih Bu. Mungkin nggak secara langsung ya Bu, nggak secara langsung kayak, kan kekerasan seksual ini kan banyak faktornya pasti orang melakukan kekerasan seksual kan. Mungkin dia dari mentalnya, mungkin di masa lalunya dia pernah mengalami kekerasan jadi pengen melampiaskan orang lain, kan banyak penyebabnya. Nah tapi kan kalau misalnya maksudnya kita dalam arti preventifnya gitu, kayak pencegahannya, kita udah berpakaiannya rapi, maksudnya terus juga yang kita keluarkan dari mulut kita itu juga yang santun, yang sopan santun, itu kan juga mengurangi lah adanya, orang-orang pasti kan juga bakal sungkan mau kekerasan seksual kita. Cuma itu nggak jadi patokan sih, cuma ya meminimalisir peluang terjadinya kekerasan seksual. Nah, gitu. Tapi dari beberapa yang tadi Adit bilang aja, misalnya kita diskusi gitu ya, ya monggo aja kalau orang nanti mau kasih komen dan lain-lain, kita terbuka gitu. Tapi maksudnya tuh gini, dari kalimatnya aja tadi Adit udah bilang bebas tapi rapi. Kategorinya Adit bilang tadi bebas itu adalah berkerah, ya kan, bercelana panjang gitu kan, pakai sepatu. Jangan-jangan memang konotasinya bebas itu semua orang juga beda-beda, Dit. Iya, bisa jadi sih Bu. Bisa jadi kan, bisa konotasinya jadi. Bebas itu karena kalau dari ngeliat struktur negara kita kan emang demokrasi ya. Jadi kan bebas dong orang mau berpendapat apa juga ya kan. Saya ngelihat sebelum masa pandemi kita masih kuliah offline gitu. Orang datang misalnya kuliah cewek nih, mohon maaf, kalau cowok kan bilang itu adalah kaos dalam ya, kita bilang itu adalah tank top gitu buat cewek, terus dia tutup aja dengan kardigan, atau zaman sekarang udah ada jaket jeans atau pakai hoodie gitu kan.
ya menurut mereka kan bebas gitu dan rapih ya, yang penting pakai sepatu. Nah itu jadi satu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya harus ada kejelasan ya dari aturannya itu. Mau dibilang kalimat rapihnya itu seperti apa gitu. Nah kemudian sebenarnya lagi kadang ada yang memang korbannya itu berpakaiannya tertutup. Nah iya Ibu. Gitu coba. Ya makanya seperti yang saya katakan ya, kita pakaian kita udah bagus, mungkin dari kita ya kita udah melakukan pencegahan dari diri kita sendiri, itu nggak menutup peluang kekerasan seksual ke kita tuh bakal tertutup gitu, nggak ada gitu. Ya kan ada faktor dari luar juga, faktor dari orang yang melakukan kekerasan. Ya itu kan, ya itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol lah. Maksudnya diri pribadi kita kontrol nggak bisa. Itu kan ya apa ya, makanya sebenarnya baik lagi ke individu masing-masing, kita harus bisa apa ya, kekerasan seksual kan apa ya, kalau kita berilmu, kita punya kita pernah mempelajari apa itu buruknya kekerasan seksual, kita pernah kayak mendapatkan materi-materi terkait kekerasan seksual, pasti kan kita tahu kalau kekerasan seksual itu merupakan hal yang tidak baik lah, gitu kan. Apalagi itu melukai hati orang, melukai fisik orang, gitu kan Bu, itu kan bakal berbekas. Makanya di RUU ini pun juga fokusnya kan ke situ Bu. Jadi tidak hanya berfokus pada pelakunya saja, jadi juga berfokus pada korbannya. Jadi korbannya itu ntar mau pemulihannya kayak gimana, terus juga status sosial gimana, karena kan itu bakal berbekas, berbekas di korbannya kan sama seumur hidup. Kan kelemahannya juga dia nggak akan mau ngaku, biasanya karena malu. Ya itu juga. Nah makanya kenapa kita butuh RUU TPKS ini yang baru mungkin. Nah mungkin salah satunya itu biar korbannya itu nggak malu dan juga dapat perlindungan. Mungkin privasinya juga dapat, perlindungannya dapat, pemulihannya dapat, seperti itu. Ya makanya kadang saya nggak habis pikir, kita sebenarnya nggak bisa juga tadi misalnya kita minta institusi gitu atau apalah suatu lembaga melakukan peraturan yang detail, rigid gitu ya, tadi kategori bebas rapi. Tapi ketika saya pernah nonton tuh ada museum dari perempuan-perempuan yang diperkosa gitu ya, dan itu semua baju-bajunya rapih, sopan dan rapih gitu, dan bahkan ukurannya besar-besar. Nah, gimana coba kalau Adit berpikir, berarti ini kan dari sudut pandang cowok nih ya, gimana cara wajar aja kita berpikirnya gini, nggak kotor gitu loh. Kan kadang-kadang bisa jadi kan sebenarnya ada yang ngomongnya gini ya, saya pernah dulu mendengar teman saya ngomong, kalau yang udah kelihatan diobral dibuka, kita nggak penasaran, ya kan? Justru kalau dia yang cantik dan tertutup, kita yang penasaran gitu. Nah sebenarnya mindsetnya si cowok itu harusnya kayak gimana sih? Pria lah kita bilang di sini. Ya saya mungkin ini gimana Bu? Saya juga sebenarnya bertanya-tanya sih terkait itu. Jadi gimana gitu kalau misalnya korbannya itu udah tertutup ya Bu? Korbannya tertutup, terus juga ya sopan, rapih gitu. Itu sebenarnya yang ada di pikirannya apa gitu? Mungkin kalau pria ya Bu, kalau pria sih apa ya? Saya agak bingung juga sebenarnya jawabnya. Cuma deh, kalau cara kamu mandang cewek deh, dari kamunya aja dulu mandang cewek. Kamu lebih agree untuk bilang ketika ada satu perempuan yang kan ada nih ya, misalnya saya mengajar di kelas dengan baju yang dibilang nggak ngetat sih enggak gitu kan, tapi mungkin ada beberapa yang mikir kayaknya mungkin ada konotasi yang berbeda gitu loh. Nah kalau dari cara Adit memandang, misalnya kamu ngeliat satu cewek aja ya, lebih ngeliat kepenasaran apa ya secara fisiknya yang lebih pengen terbuka atau nyari orang yang tertutup.